kita akan menentukan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian untuk apa? Harus jelas dulu, apakah untuk pemanfaatan. Kita lihat proses atau siklus penilaian itu mulai dari perencanaan kebutuhan, penghapusan atau barang yang sudah rusak berat dan sebagainya. Itu mereka biasanya untuk dihapuskan oleh penjualan lelang. Nah, dan Hai Sobat Melayu, selamat datang di acara Bibion, Bincang Bina Online. Acara ini diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan diangkat adalah peran pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara atau BMN. Yang akan menjadi narasumber dalam kesempatan kali ini adalah bidang penilaian yang diwakili oleh Bapak Joko Julianto. Selanjutnya, acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Emi Kinting. Kepada Ibu Emi, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dila atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Baiklah, ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Penilaian kami DJKN RSK, Bapak Joko Julianto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke Bapak dan Sobat Melayu semuanya, pada kesempatan ini kita akan melakukan bincang bina online terkait peran penilai pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara. Baiklah, acara ini akan segera kita mulai. Kita gini Pak, kita sering mendengar penilai pemerintah. Sebenarnya penilai pemerintah itu apa sih Pak Joko? Baik Bu Emi, kalau kita melihat istilah penilai ya, itu adanya di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2026 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Di situ disebutkan penilai itu adalah pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian secara independen dan memiliki kompetensi. Nah, inilah kompetensi ini yang harus ada di jiwa penilai dan juga harus independen ya, bebas dari lapangan. Dan penilai ini dibagi dua, Bu Emi. Pertama adalah penilai pemerintah, kedua adalah penilai publik. Nah, penilai pemerintah ini adalah penilai PNS, ya, pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan penilai publik itu penilai di luar atau selain penilai pemerintah yang diberi izin untuk praktek melakukan penilaian dan menjadi asosiasi penilai yang diberi oleh pemerintah. Mungkin itu Bu, terkait dengan definisi penilai yang ada saat ini. Oke, berarti penilai itu ada yang di instansi pemerintah, ada yang di instansi swasta, penilai publik ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya kira-kira penilaian itu sebenarnya apa sih Pak? Bagaimana prosedurnya seperti itu Pak? Penilaian itu adalah sebuah proses kegiatan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Nah, ada tanggal tertentu ya, tanggal penilaiannya. Biasanya proses ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana melakukan identifikasi dulu permohonan ya, apakah itu sesuai kewenangan atau tidak, bagaimana objek yang akan dinilai jenisnya apa, kemudian jenis nilainya apa. Nah, kedua kita akan menentukan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian untuk apa? Nah, harus jelas dulu, apakah untuk pemanfaatan, pemindah tanganan barang milik negara atau untuk penyusunan LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, setelah ini sudah diketahui, maka penilaian akan melakukan pengumpulan data dan informasi. Nah, ini biasanya mereka akan survei ke lapangan untuk mencari data pembanding, mencari informasi lain untuk mencocokkan dengan data awal yang ada di permohonan tadi. Kemudian setelah dapatkan data dan informasi di lapangan, penilai kemudian melakukan analisis. Nah, dianalisis Bu Emi, datanya itu seperti apa, bagaimana. Nah, kemudian akan menentukan pendekatan penilaian. Jadi setelah dianalisis kira-kira pendekatan apa sih yang pas untuk melakukan perhitungan
ini, apakah pendekatan data pasar atau pendekatan biaya atau pendekatan pendapatan. Nah, setelah ini sudah terhitung, kemudian penilai akan berkesimpulan dan terakhir adalah menyusun laporannya. Nah, mungkin itu Bu, step dari penilai untuk melakukannya. Oke, berarti penilai itu ketika ada permohonan penilaian, maka penilainya melihat, mengidentifikasi berkasnya, baru survei ke lapangan, baru melakukan penilaian dengan berbagai pendekatan. Ya. Apakah tadi pendekatan Data pasar, biaya atau pendekatan mana yang mendekati yang pas untuk perhitungan tersebut sesuai dengan jenis penilaiannya ya Pak ya. Oke. Terus dari penilaian itu maka akan dihasilkan nilai wajar ya Pak. Oh, berarti output akhirnya nilai wajar ya Pak ya. Jadi ada itu tergantung penentuan tujuan. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau untuk laporan penilaian ya nilai wajar. Nanti kalau untuk lelang ada nilai likuidasi. Nah, seperti itu. Ada beberapa macam nilai lah. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan dan tujuan penilaian itu sendiri ya Pak. Oke, menarik ini Pak. Baik Pak, kita ke topik selanjutnya. Sebenarnya di proses pengelolaan BUMN ini di mana peran penilai itu? Nah, kalau kita lihat proses atau siklus pengelolaan itu mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian penganggaran, kemudian terkait dengan pemusnahan, penghapusan, pemanfaatan, pendatanganan, kemudian penilaian. Di situ juga ada pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Nah, penilaiannya itu perannya di siklus pemanfaatan dan pendatanganan. Nah, itu dalam ketentuan untuk misalnya sewa gitu ya, dia akan membutuhkan nilai wajar sewa. Nah, untuk nilai wajar ini sesuai dengan ketentuan, terutama di PRP yang 28 tahun 2020 tadi sebutkan bahwa untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan berupa tanah dan bangunan itu menggunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar itu dihasilkan oleh penilai pemerintah atau pemilik publik yang ditunjuk. Jadi yang mengeluarkan nilai wajar itu adalah penilai. Nah, gunanya untuk apa? Ya kalau untuk pemanfaatan berarti untuk optimalisasi barang milik negara. Nanti ada juga untuk menentukan nilai wajar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Atau untuk tindak lanjut temuan BPK terhadap LKPP yang diperiksa. Oke, berarti peran penilai ini mulai dari perencanaan ya Pak dalam pengelolaan BUMN, khususnya di siklus pemanfaatan dan pemindah tangan. Kalau boleh tahu pemanfaatan BUMN itu apa aja sih Pak? Manfaat itu ya banyak ya, salah satunya sewa. Karena pemanfaatan itu tidak merubah kepemilikan ya, dia hanya mengoptimalkan aset yang tidak dipakai untuk fungsi. Nah, pertama sewa. Nah, sewa itu biasanya banyak yang macam-macam lah. Ada yang barang bergerak selain tanah dan bangunan, ada tanah dan bangunan, ada kantin, ada koridor tanah, mungkin serat optik, banyak pokoknya. Nah, selain sewa kemudian juga untuk kerjasama pemanfaatan. Nah, itu penilai akan berperan dalam penentuan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Nah, itu perannya. Kemudian juga nanti untuk bangun guna serah guna, mungkin kerjasama infrastruktur lainnya. Nah, seperti itulah Pak, banyak untuk terkait dengan pemanfaatan. Oh, berarti pemanfaatan BUMN itu bisa sewa, bisa KSP ya, KSP gitu ya. Benar. Kalau pemindah tanganan itu maksudnya yang mana aja bagian kalau masuknya? Kalau pemindah tanganan itu biasanya peralihan kepemilikan ya. Jadi ketika ada beberapa penghapusan atau barang yang sudah rusak berat dan sebagainya, itu mereka biasanya untuk dihapuskan mulai penjualan lelang. Nah, ada ketentuan seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau penjualan ada dua dari ketentuan itu, bisa menggunakan nilai taksiran, ada yang menggunakan nilai wajar. Nah, biasanya banyak dari teman-teman pemerintah ya, pemerintah daerah itu atau kita yang menggunakan nilai wajar. Jadi mereka meminta kita untuk melakukan penilaian yang akan dipakai untuk penjualan melalui lelang. Nah, itu. Jadi kita akan mengeluarkan nilai wajar untuk penjualan lelang, atau kalau mungkin bisa jadi nilai likuidasinya, dikurangi biaya-biaya itu. Nah. Oke, berarti pemindah tangan BUMN itu
Oke, ini sangat menambah pengetahuan kita, ini luar biasa gila deh. Jadi peran pemerintah, penilai pemerintah itu sangat besar dalam dalam pengelolaan barang di negara, di mana ketika ada sewa maka berapa sih nilai sewanya, yang menentukan itu adalah penilai pemerintah ya Pak. Ketika ada barang nih mau BMN nih mau dijual nih, berapa sih nih berapa sih kita jual BMN ini, maka yang menentukan nilainya adalah itu peran terkait optimalisasi aset negara atau barang negara. Nah, peran kedua bagaimana menyajikan nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca. Biasanya ini kan temuan-temuan BPK ya. Misalnya ada nilai yang masih 1 atau 0, nah mereka minta kita untuk mengeluarkan nilai wajar ya untuk menindaklanjuti itu. Nah, mungkin juga untuk ke depan ya, untuk revaluasi barang negara ini harus ada kebijakan nasional. Nah, itu. Menarik betul, benar. Ini peran penilai pemerintah ini. Baik Bapak, kita sudah tahu tugas penilai itu seperti apa, dan tujuan penilaian itu apa, kita sudah tahu. Terus kalau syarat-syarat untuk pengajuan permohonan penilaian itu bagaimana Pak? Apa aja syaratnya seperti itu? Permohonannya pertama adalah mengajukan secara tertulis ya, permohonan secara tertulis pada kantor pelayanan terdekat ya, atau kami tergantung kewenangannya. Nah, setelah suratnya masuk, kita identifikasi, kemudian latar belakangnya apa itu, latar belakangnya dia mengajukan apakah temuan BPK atau dalam rangka sewa atau dalam rangka pendatanganan. Nah, itu harus ada di situ. Nilainya apa yang akan diminta. Nah, kalau nggak ada nilai kita harus konfirmasi dulu jenis nilai apa yang akan diminta. Nah, setelah itu kemudian kita menganalisis data-data. Nah, dia harus melampirkan data-data, bukti kepemilikannya, kemudian data pencatatannya seperti apa. Kalau tanah juga harus ada bukti kepemilikannya, kalau bangunan ada IMB dan sebagainya, termasuk luasnya ya, kondisinya seperti apa. Nah, itu. Oke. Jadi kalau memohonkan penilaian ke KPKNL, ke DJKN, maka tidak bisa ucuk aku mohon menilai, enggak seperti itu ya Pak ya. Harus ada kelengkapan yang harus dilampirkan ya. Yang pertama tadi identifikasi permohonannya, baru sesuai dengan tujuannya ya Pak ya. Nilainya apa, kemudian data dan informasi yang harus dilampirkan di dalam permohonan tersebut. Oke. Baru setelah itu diverifikasi ya. Kalau memang sudah lengkap, baru penilaian jadwal ya. Dibuatkan jadwal. Kalau tidak lengkap Pak, bagaimana Pak? Permintaan kelengkapan data. Nanti kalau di lapangan kita udah turun masih ada yang kurang, kita minta tambahan data. Jadi ketika enggak tertutup kemungkinan kalau ketika survei di lapangan ada kurang, perbedaan antara yang dimohonkan kondisinya dengan saat di lapangan. Atau penilai meminta data khusus untuk mendukung analisa data nantinya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Jadi ketika teman-teman sobat Melayu mau mengajukan permohonan ke DJKN, maka yang pertama harus ada tujuannya ya Pak ya. Tujuannya apa nih? Apakah untuk mendapatkan nilai wajar? Baru yang kedua, apakah ada temuan BPK? Dilampiri semua. Baru kelengkapan dokumennya ya Pak ya. Misalnya mobil. Ya, ada bukti kepemilikan. Kalau tanah ada SHM-nya, sertifikatnya gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Bincang-bincang kita kali ini sungguh sangat bermanfaat, di mana tadi kita sudah mengetahui apa itu penilai, apa itu bagaimana prosedurnya dan bagaimana perannya di dalam pengelolaan negara, dan apa-apa saja syaratnya sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Joko. Ada lagi tambahan Bapak yang mungkin mau disampaikan kepada sobat Melayu? Ya, mungkin nanti bisa konsultasi ke kantor ya, tidak harus ketika ada masalah data, enggak, sebelum ada masalah bisa datang ke kantor untuk konsultasi terkait berbagai hal seputar penilaian. Oke.
JKN RSK sangat terbuka bagi Sobat Melayu yang ingin melakukan penilaian, yang mau mengajukan permohonan penilaian, silakan konsultasi kepada kami bidang penilaian. Silakan datang langsung atau hubungi call center kita seperti yang di bawah ini. Oke Mbak Dila, mungkin demikian bincang-bincang santai kita saat ini terkait peran penilai pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Kami sampaikan kembali kepada Mbak Dila. Oke, baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Dalam waktu yang singkat ini ternyata kita udah bisa mendapatkan banyak informasi yang berharga ya terkait dengan peran penilai pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Selanjutnya mungkin sekian dulu untuk Bibion episode 1 kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.